Selamat datang kembali di Geo Multimedia. Hari ini, saya akan menunjukkan sebuah film drama, misteri, thriller dari tahun 2014, berjudul Before He Goes Late, Adegan Berawang. Duduk dan bersantailah. Christine terbangun di tempat tidur di samping seseorang. Dia bangkit dan mengambil pakaian, lalu berjalan ke kamar mandi. Salah satu dinding kamar mandi dipenuhi dengan foto-foto dirinya dengan pria itu. Dia melihat pita pinyangan di tangannya, lalu berjalan keluar. Ben menunggunya di tempat tidur. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka menikah 14 tahun yang lalu dan dia berusia 40 tahun. Saat dia berpakaian, dia menjelaskan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil 14 tahun yang lalu. Yang menyebabkan dia mengalami beberapa cedera, yang membuatnya tidak mungkin mengingat semuanya. Dia menyimpan informasi selama 1 hari, lalu ketika dia pergi tidur semuanya menghilang dan ketika dia bangun, dia mengira dia berusia 20-an. Dia memintanya untuk mempercayainya, tapi dia takut, sambil membuat sarapan. Dia terus bercerita tentang kehidupan mereka bersama dan pernikahan mereka. Sebelum dia berangkat kerja, Ben menunjukkan daftar barang-barang yang mungkin dia butuhkan dan di mana menemukannya. Dia melihat sebuah catatan yang mengatakan bahwa dia harus mengepak tasuk. Ben mengatakan kepadanya bahwa dia akan membawanya pergi untuk merayakan hari jadi mereka. Kristen sedang sendirian, mencoba memahami semuanya ketika telepon berdering. Suara di seberang sana adalah Dr. Nasco, yang telah bekerja dengannya untuk memulihkan ingatannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa Ben mungkin tidak tahu tentang dia menemui dokter. Kemudian, dia menyuruhnya untuk mencari kotak sepatu di belakang lemarinya. Christine membuka kotak itu dan menemukan sebuah kamera di dalamnya. Nash menyuruhnya untuk menyalakannya. Rekaman drama yang dibawakannya, di mana dia berbicara tentang masalah dengan ingatannya. 2 minggu sebelumnya, Christine berada di dalam mobil bersama dokter. Nasty, yang mengakui bahwa hubungan profesional mereka sedikit di luar kebiasaan, dengan dia menjemputnya dari rumah dan menemuinya tanpa sepengetahuan suaminya, Christine merasa takut dan bingung. Mereka berkendara ke tempat parkir dan dia menceritakan bagaimana dia menemukannya 6 bulan sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang ahli neuropsikologi dan dia sedang mempersiapkan makalah tentang jenis amnesia yang dideritanya. Jadi dia bersedia melakukan pekerjaan itu secara gratis. Ketika mereka mulai berjalan ke kantornya, Dr. Nash mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia tidak ingat siapa dia, ketika dia menelepon keesokan harinya, dia tetap setuju untuk bekerja dengannya. Christine telah menyebutkan tentang bekerja dengan seorang psikolog kepada suaminya. Tetapi suaminya dengan tegas menentangnya karena dia pernah menjalani terapi di masa lalu dan itu hanya membuatnya kesal. Di kantornya, dia memberikan kamera dan menyuruhnya membuat buku harian visual. Dr. Nash memberitahunya bahwa luka-lukanya disebabkan oleh serangan ganas 10 tahun sebelumnya. Luka-luka itu berasal dari pukulan berulang-ulang di kepala. Dia bingung karena Ben telah menceritakan kisah yang berbeda. Dokter menunjukkan artikel berita tentang serangan itu dan dia bertanya-tanya mengapa seseorang mencoba membunuhnya. Dia menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu bagian dari dirinya. Saat mereka pergi, dia mengatakan kepadanya untuk tidak memberitahu Ben tentang kamera itu, sehingga dia tidak merasa terkekang untuk berbagi pikiran dan perasaannya. Dia memberitahu dia di mana menyembunyikannya, dan bahwa dia akan meneleponnya di pagi hari untuk mengingatkannya. Dia setuju dengan rencana tersebut. Malam itu, sementara Ben menyiapkan coklat untuk mereka, Christine pergi ke kamar mandi untuk merekam entry pertama dalam buku hariannya. Dia menjelaskan tentang ingatannya, dan ketika dia mendengar Ben datang, dia bergegas menyembunyikan kamera dan pergi tidur, berpura-pura sudah tidur. Christine bangun keesokan paginya di samping Ben. Dia berpura-pura bahwa dia masih tertidur. Mereka melakukan percakapan yang sama tentang ingatannya, kehidupan mereka, dan kehidupannya.
Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan sepanjang hari dan terlihat kecewa. Kemudian, dia berada di dalam mobil bersama dokter lagi, menonton video. Kristen berkata bahwa tanpa rekaman itu dia akan mempercayai semua yang dikatakan Ben kepadanya, seperti kecelakaan mobil. Ia bertanya-tanya, apalagi yang dia bohongi. Dr. Nash mengatakan bahwa dia tidak bisa mengambil risiko meneleponnya melalui telepon rumah. Kristen mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin selalu merasa takut, dan bertanya apakah pengobatan yang dia rencanakan untuknya akan berhasil. Dr. Nash menjelaskan bahwa dalam kasus yang jarang terjadi, kembali ke tempat kejadian penyerangan dapat membantu menghilangkan ingatan. Namun alasannya pergi ke sana adalah untuk membangun kepercayaan dengannya. Ketika mereka tiba di kompleks industri, mereka bertemu dengan penjaga. Dia membawa mereka ke tempat di mana dia menemukannya dan memberitahu mereka bahwa dia telanjang, hanya dengan spray di sekelilingnya dan dia berlumuran darah. Dia tidak dapat mengingat apapun saat itu. Kembali ke mobil, dia bertanya kepada Nash apa yang dia lakukan di bandara. Ia mengatakan kepadanya bahwa ada banyak hotel di daerah itu dan menyarankan bahwa dia mungkin telah berselingkuh. Laporan medis mengindikasikan adanya hubungan seksual baru-baru ini. Dia bertanya, apakah dia diperkosa? Tetapi dokter mengatakan kepadanya bahwa laporan tersebut menunjukkan sebaliknya. Kristen tidak percaya bahwa dia bisa menjadi penipu. Kemudian, dia berada di kamar mandinya dan mengatakan bahwa dia perlu mengingat apa yang terjadi, tidak peduli apa yang telah dia lakukan. Dia mendengar suara anak-anak bermain dan pergi untuk memeriksanya, tetapi tidak ada seorang pun di luar. Malam itu, dia masuk untuk mandi ketika Ben bergabung dengannya dan mulai menciumnya. Saat mereka mulai bercinta, dia memiliki ingatan tentang seseorang dengan bekas luka di rahangnya. Mereka tertidur bersama dan Kristen bermimpi tentang kamar hotel dan serangannya. Keesokan harinya, tes dilakukan pada Kristen oleh Dr. Nasda. Dia menunjukkan gambar-gambar yang harus diidentifikasi. Dia melihat foto-foto itu dan menjadi kesal, sehingga dia memencet tombol panik di MRI. Kemudian, mereka berbicara di ruang tunggu dan dia mengatakan kepadanya bahwa beberapa foto itu acak dan yang lainnya ada di dalam berkasnya. Foto yang ditunjukkannya telah menghasilkan reaksi yang berbeda dalam otaknya. Kristen tidak tahu siapa wanita dalam foto itu, bahkan dengan nama Claire tertulis di sana. Saat makan malam dengan Ben malam itu, dia bertanya tentang Claire. Ben mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Lalu bertanya, mengapa Kristen mengungkit-ungkitnya. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki ingatan, dia berinvestasi dalam jumlah yang dia ingat. Dia menyebutkan beberapa hal, sebagian besar dari foto itu, dan dia mengatakan kepadanya bahwa itu bukan pertama kalinya dia mengingat Claire. Ben mengatakan bahwa mereka pernah berteman. Tetapi dia telah pindah, dan itu tidak penting lagi. Kristen bersikeras bahwa itu memang penting. Ben membawa sekotak foto yang disimpannya di ruang kerjanya. Foto-foto itu adalah foto dirinya dan Claire. Kristen bertanya, mengapa Ben menyembunyikan foto-foto itu darinya dan Ben menjelaskan bahwa dia melakukan itu untuk melindunginya dari kenyataan bahwa temannya tidak dapat menangani situasinya. Kristen bertanya, bagaimana dia bisa mempercayainya jika dia menyembunyikan sesuatu darinya? Tetapi Ben mengatakan kepadanya bahwa dia tidak selalu bisa menangani semuanya. Dia membuat rekaman baru yang mengatakan bahwa Ben menyembunyikan Claire darinya dan dia tidak bisa mempercayainya. Setelah itu, dia melihat bahwa dia telah menempelkan foto-foto Claire di kamar mandi. Dr. Nash menelepon Kristen dan menjelaskan semuanya lagi. Dia menonton rekaman dari hari sebelumnya yang mengatakan untuk tidak mempercayai Ben. Kemudian, dia memperbesar dan melihat bahwa foto-foto yang ada di sana pada hari sebelumnya sudah tidak ada lagi. Dia menjadi marah dan mulai mencari-cari di ruang kerja Ben untuk menemukan sesuatu. Dia menemukan sebuah kunci yang membawanya ke foto-foto tersebut.
Saat membolak-balik foto-foto tersebut, dia memiliki ingatan tentang Claire dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia hamil. Dia bergegas memeriksa foto-foto di kamar mandi dan foto-foto di album, tetapi tidak ada bukti bahwa dia pernah memiliki anak. Kristen memeriksa perutnya dan melihat tanda peregangannya. Dia teringat percakapan dengan anaknya. Dia menelepon Ben untuk menanyakan tentang anak mereka dan Ben langsung pulang ke rumah. Kristen kesal dan ingin tahu di mana anak mereka. Ketika mereka berhenti, dia memberitahukan namanya Maker dan mengatakan bahwa dialah orang yang telah melukainya. Dokter menghiburnya dan mencondongkan tubuh untuk menciumnya ketika dia melihat bahwa namanya adalah Maker. Dia mengingat pria itu menabraknya di kamar hotel sehingga dia berlari dari mobil. Dia mengambil jarum suntik dari bagasinya dan mengejarnya di dermaga yang panjang. Dan akhirnya berhasil menangkapnya. Kemudian, Kristen sedang berada di sofanya ketika teleponnya berdering. Dia menjawab telepon dari Dr. Nash dan dia menjelaskan bahwa dia memberinya obat penenang untuk menenangkannya, bukan menidurkannya. Dia ingat. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bingung dan menderita karena mengada-ada tentang dia, menempatkan semua ketakutan dan kecurigaannya padanya. Sebelum menutup telepon, ia mengatakan bahwa ia telah menemukan sesuatu tentang Ben yang harus ia jelaskan secara langsung. Ben tiba di rumah dan mereka makan malam bersama. Ia bertanya kepada Kristen dengan siapa dia berbicara di telepon saat dia mencoba meneleponnya dan Kristen berbohong dengan mengatakan bahwa dia meneleponnya. Keesokan harinya, Kristen sedang mendengarkan dokter. Nash menjelaskan bagaimana pasien yang rentan seperti dirinya dapat mengembangkan perasaan terhadap psikiater mereka. Yang kurang umum adalah psikiater mengembangkan perasaan terhadap pasien mereka. Dia mengatakan bahwa itu tidak profesional. Dia berpikir bahwa dia adalah satu-satunya harapannya dan bahwa mereka membuat kemajuan ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan merujuknya ke seorang kolega. Dr. Nash berpikir bahwa merawatnya lebih lanjut, ia berpikir bahwa kemajuannya terlihat. Karena ia ingat untuk menonton rekaman itu, bahkan sebelum ia meneleponnya pagi itu. Selanjutnya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia mengetahui bahwa Ben memindahkannya dari rumah sakit jiwa ke panti jompo. Dokter berhasil berbicara dengan administrator yang mengatakan kepadanya bahwa temannya, Claire, telah mencoba menghubunginya. Dia memberinya nomor telepon Claire. Administrator juga memberitahu Nash bahwa Ben telah menceraikannya 4 tahun sebelumnya. Kemudian, Kristen menelepon Claire dan meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia sangat ingin berbicara dengannya. Dia pergi menemui Ben di tempat kerjanya. Ketika dia bertanya apakah mereka sudah bercerai, Ben marah, tapi Claire terus mendesak untuk mengetahui kebenarannya. Ben mengatakan kepadanya bahwa itu karena kematian putra mereka. Awalnya dia pergi meninggalkannya, tetapi dia telah kembali dan tidak akan pernah meninggalkannya lagi. Pada hari yang sama, Claire menelepon Kristen kembali. Dia mengingat sedikit demi sedikit tentangnya. Saat Claire memberitahunya bahwa dia terus menelepon panti jompo tempat Kristen ditempatkan. Dia mengatakan bahwa dia merindukannya dan ingin bertemu dengannya. Mereka mengatur pertemuan di sebuah observatorium dalam 1 jam. Kristen pergi menemui Claire dan menunggunya di sebuah bangku. Ketika Claire muncul, Kristen teringat akan dirinya. Mereka sangat merindukan satu sama lain. Kristen bertanya kepada Claire, apakah dia ibu yang baik, dan dia menjawab bahwa dia hebat. Ben juga seorang ayah yang baik. Dia bertanya kepada temannya, siapa yang melakukan itu padanya? Mereka minum-minum dan Claire mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin berselingkuh. Dia akhirnya mengakuinya, tapi tidak pernah memberikan rincian tentang pria itu. Claire meminta maaf kepadanya karena telah memberitahu Ben, tapi dia harus melakukannya karena dia telah memberitahu polisi. Kristen berpikir bahwa itulah alasan mengapa Ben tidak pernah berbicara dengannya tentang apapun, termasuk dirinya. Claire mengatakan kepadanya bahwa setelah kecelakaannya, dia mencoba untuk membantu Ben, dan mereka berdua menghabiskan banyak waktu bersama,
dan akhirnya tidur bersama. Dia memutuskan untuk menjauh dari mereka. Karena hal itu, sebelum Christine pergi, dia memberikan sebuah catatan yang ditinggalkan Ben untuknya bersama Claire jika dia cukup baik untuk membaca dan memahaminya. Surat itu menjelaskan alasan mengapa dia meninggalkannya. Di dalamnya Ben mengatakan bahwa alasan utamanya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan putra mereka yang tidak tega melihatnya seperti itu lagi. Christine menyelesaikan surat itu saat Ben tiba di rumah. Dia merekam sebuah video di mana dia berbicara dengan Ben, mengatakan kepadanya bahwa pada saat dia melihat video itu dia akan tahu segalanya, termasuk bahwa satu-satunya hal yang dia rasakan untuknya adalah cinta. Kemudian, Christine menunjukkan kepada Ben video yang dia rekam untuknya, dan mulai menceritakan tentang semua yang telah terjadi di minggu-minggu sebelumnya. Dia bercerita tentang Dr. Nasrul dan Ben marah karena Christine merahasiakan hal itu darinya. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa dia memaafkannya dan bahwa dia mencintainya, dia memukulnya. Christine menelepon Claire dan menceritakan apa yang telah terjadi dengan Ben. Dia mengatakan bahwa dia akan meneleponnya dan menelepon balik Christine. Sementara itu, dia merekam sebuah video di mana dia mengatakan bahwa Ben memukulnya. Claire meneleponnya kembali dan mengatakan bahwa Ben telah hidup sendiri dan tidak menemuinya selama 4 tahun. Dia memintanya untuk mendeskripsikan Ben kepadanya. Deskripsi mereka tidak cocok. Claire memberitahunya bahwa Ben memiliki bekas luka di sisi wajahnya dan Christine mengalami kilas balik dan yang dikenalnya kembali dan dia berlari ke kamar mandi untuk memeriksa foto-foto itu untuk melihat apakah dia memiliki bekas luka ketika dia tidak melihatnya. Claire memberitahunya bahwa pria yang tinggal bersamanya bukanlah Ben. Tiba-tiba, Christine menyadari bahwa semua foto di dinding telah di-delete. Dia mulai mengingat serangan itu dan memohon Claire untuk membantunya, tetapi dia tidak dapat mengingat alamatnya. Claire menyuruhnya mencari tahu saat Ben mencoba masuk ke dalam. Dia mengalami kilas balik lagi ke serangan itu, lalu membuka pintu. Ben tidak ada di sana. Christine menuruni tangga dan mencoba keluar dari pintu masuk utama, namun ternyata terkunci. Dia menemukan kunci pintu belakang dan keluar dari rumah. Ketika Ben tiba-tiba menangkapnya, Christine terbangun keesokan paginya di tempat tidurnya bersama Ben. Dia berjalan ke dalam kamar mandi dan melihat foto-foto itu. Lalu keluar dan mendapati Ben sedang duduk di tempat tidur sambil mengatakan siapa dirinya. Ketika dia pergi, dokter memanggilnya dan menyuruhnya untuk menemukan kamera. Dia hanya melihat rekaman di mana dia mengatakan bahwa dia mencintai Ben. Setelah itu dia melihat memar di pipinya. Telepon berdering dan kali ini Ben yang menelepon, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Dia memegang ponselnya yang sedang berusaha dihubungi Claire. Ben mengingatkannya untuk berkemas untuk hari jadi mereka. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Kemudian, Nash mencoba menelepon Christine. Ketika dia dipanggil ke resepsionis utama, Ben menemuinya dan memperkenalkan diri. Nash menanyakan kabar Christine dan Ben menyuruhnya untuk menjauh darinya. Malam itu, Ben dan Christine berkendara ke sebuah hotel di dekat bandara. Christine bertanya, apakah ini benar-benar hari jadi mereka, dan Ben mengatakan bahwa ini bukan hari jadi pernikahan mereka, tetapi hari jadi yang berbeda. Ben memeluknya dan memberitahunya bahwa putra mereka telah meninggal. Begitu masuk ke dalam, dia memberitahunya bahwa anak itu meninggal karena meningitis sebelum ulang tahunnya yang ke-9. Dia mengambil sebuah kotak lain yang dia sembunyikan dari Christine agar dia tidak menemukannya sendiri dan menunjukkan foto putra mereka, Adam, saat masih bayi. Christine menangis, tetapi dia tidak mengingatnya saat dia melihat-lihat foto-foto itu. Dia melihat akta kelahirannya dan sebuah catatan dengan tulisan tangannya. Ben mengambil kembali foto-foto itu
Dan kemudian Christine membuat video lain di mana dia mengatakan bahwa meskipun kesedihan itu mungkin bukan hal yang baru bagi Ben, namun itu adalah hal yang baru baginya. Dan itu akan menjadi hal yang baru setiap hari selama sisa hidupnya. Christine mengalami mimpi buruk lain tentang pria dengan bekas luka dan serangannya. Dia terbangun dengan ketakutan, lalu menonton rekamannya tentang Adam dan menangis. Christine mulai membongkar dinding foto-foto di kamar mandi ketika dia berbicara dengan Nash lagi. Ia bertanya, apakah dia tahu tentang putranya, dan Nash mengatakan kepadanya bahwa mereka telah membicarakannya sebelumnya. Dia mulai berpikir bahwa mungkin lebih baik jika dia tidak mengetahui semuanya. Christine bertanya kepada dokter, apakah mereka bisa duduk di sana sebentar, lalu bertanya, apakah dia harus memberitahu Ben tentang terapi tersebut. Malam itu, dia dan Ben berbicara tentang Adam lagi. Dia bertanya, apakah dia adalah seorang ibu yang baik sebelum kecelakaan itu. Ben mengatakan bahwa dia sangat mencintainya dan dia memiliki kenangan tentangnya sejenak. Christine mengatakan bahwa dia mengerti betapa sulitnya bagi Ben untuk melalui semua itu berulang kali, tetapi mengatakan kepadanya untuk tidak menyembunyikan putranya darinya lagi. Dia meminta maaf padanya. Malam itu Christine mengalami mimpi buruk lagi. Dia berada di sebuah hotel dan dia bisa melihat putranya di sana. Dia menemukan sebuah catatan dengan nama Mike di atasnya, dan kemudian mengingat pria dengan bekas luka itu lagi. Terakhir, dia mengingat bagian-bagian dari serangan itu. Christine terbangun dan melupakan semuanya lagi. Christine berada di dalam mobil bersama Dr. Nash pergi ke suatu tempat. Christine tidak mengerti mengapa dia membawanya ke sana. Dia memberinya segelas sampahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin dia mengingat serangannya. Tiba-tiba, dia ingat bahwa dia sebenarnya adalah Mike. Christine bertanya di mana Ben berada dan Mike memberitahunya bahwa suaminya meninggalkannya ketika dia tinggal. Dia membawanya keluar dari panti jompo dengan dokumen palsu dengan maksud untuk merawatnya. Tapi sekarang dia lelah berbohong dan ingin dia mengingat semuanya. Christine mengingat hari penyerangan dan pria itu mengancamnya bahwa dia akan menelepon suaminya, lalu memukulnya. Dia menyadari bahwa pria itulah yang menyerangnya. Ia mengatakan kepadanya bahwa dia membenci dirinya sendiri atas apa yang terjadi dan memohon padanya untuk tidak pergi. Christine takut karena dia mengingat detail tentang malam ketika dia menyerangnya. Mike terus memohon padanya untuk tidak pergi, tetapi kemudian menyingkir untuk melihat apakah dia mau, dan ketika dia mau, dia memukulnya lagi. Ia mengatakan kepadanya bahwa mereka akan pergi bersama atau tidak akan pergi sama sekali. Kemudian, dia mulai menghapus semua rekamannya dari kamera dan mengatakan kepadanya bahwa dia bebas. Mike menyuruhnya untuk menciumnya dan dia melakukannya karena takut. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus melupakan Ben dan Adam karena mereka telah melupakannya. Christine menyadari bahwa Adam belum mati dan dia mulai memukulinya lagi. Dia melawan. Tetapi Adam mengalahkannya dan mulai mencekiknya. Christine menikamnya dan mencoba melarikan diri, namun Adam kembali mencengkeramnya. Akhirnya dia melumpuhkannya dan melarikan diri dari kamar, lalu mengaktifkan alarm kebakaran. Ambulans dan polisi telah mengitari hotel. Christine berada di belakang ambulans, merekam video baru yang menjelaskan apa yang terjadi padanya. Kemudian, Dr. Nash masuk ke kamar rumah sakitnya dan membangunkannya untuk memberitahu siapa dia. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sana sebagai temannya dan bukan sebagai dokter. Karena dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya, Claire akan menjemputnya dan membawanya pulang. Dia bertanya, apakah dia ingat Claire? Christine mengatakan bahwa dia ingat. Nash terus berbicara dengannya. Mengatakan bahwa Mike akan dipenjara untuk waktu yang lama atas apa yang dia lakukan padanya. Kemudian, dia memberitahunya bahwa dia kedatangan seorang tamu yang mungkin bisa menjadi terobosan dalam pengobatannya.
Nash berbalik dan Ben, mantan suaminya, yang sebenarnya ada di depan pintu. Dr. Nash mempersilahkannya masuk ke dalam ruangan. Dia mendekatinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Ben-nya, bahwa dia tidak akan pernah menjauh. Jika dia tahu dia dalam bahaya, dia duduk dan bercerita tentang Adam. Ben mengatakan bahwa mereka berdua sangat mencintainya. Dia keluar untuk menjemput Adam. Anak laki-laki itu masuk dan mendekati ibunya. Dia memperkenalkan dirinya kepadanya, dan dia mulai mengingat sesuatu yang biasa dia katakan kepadanya ketika dia masih kecil. Christine akhirnya mengingatnya. Mereka berpelukan saat dia mengatakan bahwa dia adalah Adamnya.